Berikut akan kami sajikan rangkuman mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Rangkuman bab 1. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. 1. Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwahnya mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan yang dimaksud antara lain Nabi Muhammad SAW dibujuk dengan harta, tahta, dan wanita, penyiksaan hamba sahaya, caci maki sampai berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. 2. Sahabat Nabi Muhammad SAW tidak luput juga dari tekanan kaum kafir Quraisy. Mereka dengan tabah dan tawakal menghadapinya. Mereka diantaranya adalah Khatijah binti Khuwailid, Abu Bakar, keluarga Sumayyah, Arkam bin Abil Arkam dan Bilal bin Rabah. 3. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada permulaan kerasulan menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. 4. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. 5. Ketika berdakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu sabar dan tabah walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti. Rangkuman bab 2. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. 1. Nabi Muhammad SAW sejak kecil memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, maupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. 2. Akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. 3. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyayangi sesama manusia, tetapi sayang juga terhadap lingkungan, baik terhadap binatang maupun tumbuhan. 4. Rasulullah memperlakukan binatang dengan lemah lembut. Menyantuni binatang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Rasulullah juga melarang bersikap kasar terhadap binatang. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Menunggangi binatang secara baik dan jika menyembelih maka disembelih secara baik. 6. Nabi Muhammad SAW melarang kita menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Beliau menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Rangkuman bab 3. Hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. 1. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat hijrah ke Habasyah karena ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy, memperluas daerah penyebaran agama Islam dan di negeri Habasyah terkenal rajanya yang bijaksana. 2. Hijrah para sahabat ke Habasyah tahap pertama diikuti 15 orang, terdiri atas 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. 3. Hijrah para sahabat ke Habasyah tahap kedua diikuti 101 orang terdiri atas 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. 4. Raja Habasyah adalah raja yang sangat bijaksana. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dilindungi dari ancaman kaum kafir Quraisy. 5. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah selalu sabar dan tabah menghadapi ancaman dan siksaan kaum-kaum kafir Quraisy. Rangkuman bab 4. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. 1. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. A. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib, tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW semakin gencar. B. Nabi Muhammad SAW akan mendapat perlindungan dari kerabatnya yang menjadi pemimpin di Taif. C. Memperluas dakwah Islam dari kota Mekah menuju kota Taif secara damai dan tenang. 2. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Beliau hijrah ditemani oleh Zaid bin Haritsah. 3. Ketika hijrah ke Taif, yang pertama ditemui oleh Nabi Muhammad SAW adalah Kinanah, Mas'ud dan Habib. 4. Para pemimpin kota Taif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh penduduk Taif mengejek, menyakiti Rasulullah SAW.
dengan melempari batu. 5. Ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Taif. A. Tabah ketika ditinggal wafat Khadijah dan Abu Talib. B. Tabah ketika ditolak dakwahnya oleh pemimpin kota Taif. C. Tabah ketika diusir oleh penduduk kota Taif. D. Tabah ketika dilempari batu oleh penduduk kota Taif. E. Tabah ketika jalannya terlatih-tatih karena kaki Rasulullah terluka. 6. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memasuki kembali kota Mekah atas jaminan perlindungan keamanan dari Mutim bin Adi. Rangkuman Bab 5. Isra, Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Peristiwa Isra, Miraj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istri dan paman beliau, Khadijah dan Abu Talib meninggal dunia. 2. Isra, Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. 3. Dalam peristiwa Isra, Miraj, umat Islam mendapat perintah sholat fardu 5 kali sehari semalam. 4. Kejadian-kejadian dalam peristiwa Isra, Miraj. A. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan dan tidak pernah tersenyum. B. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Peristiwa ini menggambarkan orang yang suka berbuat zina. C. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Gambaran orang yang suka berbohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. D. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. 5. Orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra, Miraj adalah Abu Bakar. Sehingga beliau bergelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. 6. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra, Miraj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan berita bohong. Rangkuman Bab 6. Masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah a. Agama Yahudi yang bersumber dari ajaran Nabi Musa. B. Agama Nasrani yang bersumber dari ajaran Nabi Isa. C. Kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. 2. Kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah a. Suku Aus dan Khazraj yang selalu berselisih. B. Suku Yahudi yang menganggap dirinya paling hebat. 3. Kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah a. Yasrib berada di tempat yang strategis jalur perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. B. Yasrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan dengan ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya. C. Di daerah perkotaan, terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Rangkuman Bab 7. Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. 1. Sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib adalah a. Allah perintah Swete untuk berhijrah ke Yasrib. B. Tekanan kaum kafir Quraisy. C. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. D. Permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Yasrib. 2. Di Darun Natwah para pemimpin suku kafir Quraisy berkumpul dan bermusyawarah. Musyawarah itu menghasilkan keputusan bahwa untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengutus 5 orang pemuda yang gagah perkasa dan berani untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa dapat melakukannya akan diberi hadiah 1000 dinar. 3. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
yang menyertai hijrah ke Yasrib antara lain Abu Bakar, Ali, Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, Usamah, Ummu Ruman, Aisyah, Asma, dan Abdullah. 4. Nabi Muhammad SAW mengatasi ancaman kaum kafir Quraisy dengan bersembunyi di Gua Sur, menyamar sebagai penunjuk jalan, dan meminta perlindungan dari Allah SWT. 5. Hikmah yang terkandung dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib, antara lain bertambah kecintaan kaum muslimin terhadap Islam, bertambah kekuatan kaum muslimin, dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung, setiap kebenaran akan mendatangkan kemenangan, dan peristiwa hijrah dijadikan dasar permulaan tahun baru Islam tahun hijrah. Terima kasih telah menyaksikan video kami, jangan lupa ikuti terus channel kami. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin.